Hi, Narasan, see you again in Abhinek channel. Narasan, today I give you exercises of the comparison between the present simple and the present continuous. Narasan, this is good for you, Narasan, senior and junior high school students. So, when you have an exam, you can answer. Narasan, yang berbahagia di rumah, kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang latihan soal ya mengenai perbandingan ya antara present simple dan present continuous. Nah, ini penting buat anak-anak sekalian ya untuk melatih dari sekarang, nanti ada ujian langsung ya supaya bisa menjawab. Oke, anak-anak sekalian, seperti anak-anak sekalian bahwa Bapak sudah menerangkan ya panjang lebar sebelumnya mengenai present simple dan present continuous. Nah, Bapak ulang sekali lagi perbandingannya present simple dan present continuous. Kalau present simple dia itu untuk menyatakan sesuatu yang tetap sama ya, yang bersifat permanen. Ingat, yang bersifat permanen. Sedangkan present continuous untuk menyatakan sesuatu apabila kita berada di pertengahan aksi ya, pertengahan aksi yang bersifat sementara itu present continuous ya. Jadi contoh-contohnya Bapak sudah banyak mengasih tahu mengenai kalau present simple, anak-anak misalnya I work at sport shop, itu sudah permanen, jadi terus kerja di sana. Misalnya kayak ini present continuous yang bersifat sementara yang berada di pertengahan suatu aksi, itu misalnya contohnya seperti I am working at a sport shop for 6 weeks ya, itu misalnya ya. Jadi semua Bapak sudah terangkan. Kemudian yang lainnya anak-anak sekalian bahwa present simple juga kalau diikuti oleh kata always yang artinya selalu, itu hanya bersifat setiap waktu atau every time ya, atau sekali-sekali saja. Sedangkan present continuous itu biasanya anak-anak sekalian, jadi present continuous ya, dia itu berada di pertengahan aksi ya, present continuous yang kalau mengikuti kata always itu dia bersifat kita berada di pertengahan suatu aksi ya, tetapi bersifat terlalu sering kalau memakai kata always. Misalnya ya, kalau present continuous misalnya I am always inviting friends here, itu misalnya ya, terlalu sering, besok lagi, kemarin lagi, mau 2 hari yang lalu lagi ya. Jadi terlalu sering itu kalau diikuti oleh selalu ya, selalu always, pakailah present continuous. Ingat, kalau always terlalu sering, jadi present continuous. Kalau sesekali saja itu present simple. Kemudian anak-anak yang lain, bahwa anak-anak sekalian bahwa present simple juga bisa digunakan untuk future. Di mana juga present continuous untuk future, tapi untuk the present simple itu khusus untuk timetable ya. Jadi timetable jadwal, bersifat jadwal ya. Kalau present continuous bersifat sudah diatur, arrangement ya. Misalnya I'm visiting friend next 2 weeks, itu misalnya ya, sudah diatur itu mengunjungi minggu depan, itu misalnya ya. Kalau misalnya present simple dia bersifat timetable, the match itu misalnya, the match starts next week, itu misalnya. Jadi sudah diatur jadwalnya, dia mulai main, jadi mulai minggu depan. Misalnya seperti itu anak-anak sekalian. Jadi Bapak hanya mengingatkan aja kembali. Sekarang kita fokus dulu mengerjakan soal seperti yang Bapak sudah tulis di papan ya.
Oke, menurut anak-anak sekalian, apa yang cocok nih? Present continuous or simple ya? Present continuous atau present simple. Nah, nomor satu ini percakapan antara Mr. Mark dan Alan ya, Mark dan Alan. Nah, Mark ini dia ada kalimat nomor satu ya, ada you look ya, formnya look, ini pronounnya you for someone. Nah, di sini menurut anak sekalian itu yang cocok kalimat present simple apa present continuous ya. Nah, kalau misalnya present simple, do you look ya, do you look for someone, kayaknya tidak ya, sebab ini bukan kalimat yang bersifat tetap, melainkan ini adalah kalimat yang kita berada di pertengahan aksi, karena dilihat ya, Mark ini yang ngomong ya. Nah, jadi di sini yang tepat anak-anak sekalian present continuous. Yang tepat anak-anak, are you looking ya, are you looking for someone? Nah, itu yang tepatnya anak-anak sekalian ya. Apakah Anda sedang mencari seseorang ya? Sedang mencari berarti bersifat sama sementara. Kalau do you look for someone, udah mencari aja kerjanya, terus-terusan mencari, jadi bersifat permanen. Kalau are you looking for someone, manis ya, jadi apakah Anda sedang mencari seseorang, itu artinya ya. Jadi di sini yang tepat untuk Mark nomor satu itu adalah present continuous. Oke, coba nomor dua, I need to speak to Neil ya, he's in his office ya. Kalau I need di sini anak-anak coba kaji, kalau pakai present simple itu cocok nggak, dia bersifat tetap nggak? I need to speak to Neil, dia dalam posisi sedang terjadi nggak, atau dalam posisi pertengahan nggak kita ngomong, misalnya I'm needing itu misalnya. Nah, kayaknya ini tidak dalam posisi pertengahan, jadi yang cocok di sini tetap I need ya. Nah, kalian itu caranya mengkaji ya, ini I need ya, tetap ya, I need to speak to Neil, he's in his office ya. Nah, kemudian nomor tiga ya, nomor tiga ada he, ada talk ya, to the boss at the moment gitu kalimatnya. Nah, ini Mark ini lagi ngomong ya, Mark lagi ngomong, he talk to the boss at the moment. Nah, he ini maksudnya nih Neil ya, Neil ini lagi ngomong ya sama bosnya, berarti dia kok dalam posisi sedang ya, sedang berbicara. Jadi cocoknya present continuous. Ini present continuous ya. Jadi he's gitu jadinya ya. He's talking. Kalau Anda menemukan mana sekalian, jadi ini ya jawabannya adalah he's talking. Nah, jawabannya nama saya, jadi ini he's talking ya, he's talking yang benar ya. He's talking to the boss at the moment, kapasitas dia sedang ya, sedang berbicara ya, sedang berbicara dengan bosnya ya pada saat ini. Oke, nomor 4 kalau ketemu I think, kalau itu dia sudah state ya, state. Nah, ya state itu kebanyakan biasanya present simple, tapi cocok kalau kita present continuous, I'm thinking, dalam posisi pertengahan kah ini kalimat ini? Kayaknya tidak, berarti ini tetap ini tetap ini I think ya. Dia present simple, I think. They
I think Mark masih berbicara. I think ya. Titik-titik they discuss money. Mereka itu sedang mendiskusikan apa? Ya. We talk to boss at the moment. Jadi bosnya sama Neil ini dia dibicarakan oleh mereka jadinya bosnya sama Neil ya. Jadi mereka dalam kapasitas sedang berdiskusi. Kalau berkapasitas sedang di pertengahan suatu aksi berarti they are discussing. Berarti benar nggak? Ternyata ini benar. Berarti pakai present continuous. Itu caranya anak-anak sekalian. They are discussing, ya. They are discussing. They are gitu jadinya. They are discussing. Ya, they are discussing. Ya, they are discussing jadinya ya. Jadi ini kalimat pakai present continuous. Sekarang lagi Alan ya. Oh, right. And what about you? Ya. Oh, right. Oh, benar. Bagaimana tentang Anda? Ya, 6. 6 ini sekarang. Ya, ada you look. Otomatis di sini yang cocok apa namanya? Present continuous. Are you looking for someone? Ya, ya. Di sini pakailah are you, ya. Nah, itu caranya, ya. Are you looking for someone? Ya. Are you looking for someone? Ya, are you looking for someone? Sebab ini juga kalimatnya tanda tanya. Are you looking for someone too? Ya, seorang juga. Itu. Jadi present continuous yang cocok. Jadi Mark sekarang berbicara, yes Linda, gitu. Yes Linda. Titik, you know where she is? Ya. Di sini you know where she is. Ini adalah kalimat tanya lagi ya. Apa-apa ngasih tanya. Yes Linda. Kalau ini you know where she is. Ya, pakai di sini present simple contohnya sebab tidak berada di pertengahan suatu aksi. Ya. Di sini hanya bertanya, hanya state biasa. Yes Linda, hanya menyatakan sesuatu ya, tidak berarti kalimat ini berada di pertengahan suatu aksi. Jadi di sini do you know? Ya, do you know? Do you know where she is? Itu jadinya ya. Oke, Alan lagi. Oh, she is not here today. She only work 4 days a week. Kalau gini pertanyaannya nomor 8. She only work 4 days a week. Kalimat ini yang cocok kalau dikaji, ini pertanyaan sudah tetap. Jadi apa namanya? She only works ya. She only works. Jadi she sebab di sini. Di sini works ya. Sebab kalimat ini tidak dalam posisi pertengahan suatu aksi. Ini hanya suatu state, pernyataan ya yang sudah tetap. Ia hanya bekerja ya 4 hari seminggu. Di sini yang cocok anak-anak sekalian. Jadi apa namanya? Works ya. Jadi works yang cocok di sini.
works yang cocok ya. Anak sekalian, ya, itu caranya ya. Nah, jadi kaji dulu apakah ini. Oh, she's not here today. She only works ya 4 days a week. Jadi kalimatnya bersifat tetap, tidak dalam posisi di pertengahan suatu aksi. Jadi she only works. Ya kalau she's only working 4 days a week berarti dia dalam pertengahan, sedangkan ini tidak dalam posisi pertengahan ya. She only works 4 days a week. Oke, itu jadi present simple. Nomor 9 coba lagi. Jadi she not. Ini kalimat negatif ya. She not work. She'll be here on Monday. Ya. She artinya nomor 9, she not work. She'll be here on Monday. Ya. Kalau ini posisi kalimatnya nomor 9 titik-titik, she not work. She'll be here on Monday. Ya, ia akan di sini pada hari Senin. Sekarang she's not working. Jadi dia pada posisi tidak sedang bekerja. Ia akan berada di sini pada hari Senin, dan sekarang dia posisinya tidak lagi sedang bekerja. Oh, she's not here today ya. She only works ya. She only works 4 days a week. Nah, sekarang di sini she's not working. She'll be here on Monday ya. Jadi ini kalimat yang cocok she. She is not working. Ya, she is not working ya. Jadi itu anak-anak sekalian ya. Jadi she's not working. Ya, she's not working. Jadi keadaannya apa namanya? Hari ini itu misalnya dia tidak dalam posisi bekerja. She's not working. She'll be here on Monday ya. Jadi itu. Oke, yang mark lagi. Thank you. Ini you know a lot about Linda. Ya. You know a lot about Linda. Thank you. Ya. Ini you know. Apakah ini dalam posisi pertengahan? Ternyata ini tidak, dia pakai present simple. Ini tetap you know ya. Thank you. Jangan you are knowing. You know. Ini boleh dibilang state ya. Jadi kalimatnya tetap ini. You know. You know ya. Jadi itu mas sekalian. Kemudian ada pertanyaan lagi satu. Well, most days ya. Most days titik-titik I give her a leave. Most days. Ini kalimat well. Most days kebanyakan hari. Sebab ini Alan ini dia juga apa namanya? Dia juga bekerja dengan Linda ya. Alan ini ya. Well, most days ya. Most days titik-titik I give her a leave ya. Berarti kalimat yang cocok untuk ini, apakah kalimat ini I give ini dalam posisi pertengahan suatu aksi? I'm giving itu misalnya. I'm giving her a leave ya. Well, most days saya kira tidak, berarti ini tetap I give ya. Ini tetap. Jadi berarti I give ya. Well, most days I give her a leave ya. Saya memberinya izin untuk
keluar ya, izin itu ada leave, izin untuk pulang ya, saya memberinya izin pulang. Nah, kemudian ini yang nomor 12 lagi, titik, she give me one ya. Kemudian well, most days I give her a leave. Or lagi ini bersifat present simple. Ya, jadi tidak dalam posisi pertengahan suatu aksi. She's giving me one, itu tidak. Ya, she ini tidak dalam posisi sedang memberikan. Ya, malahan itu hanya state ya, suatu perencanaan. Well, most days I give. Ini suatu pernyataannya dari Alan saja ya. Well, most days I give her a leave. Or ya, or she give ya. Or she give. She give. Nah, cuman give-nya ini karena she pakai s ya. She gives gitu jadinya. Ya. Jadi karena ini she-nya singular, jadi give-nya ini ada s saja ya. Jadi she gives me one. She gives me izin juga satu, itu artinya ya, izin keluar. Nah, itu anak-anak sekalian, jadi mengenai ini ya, kaji dulu, baca dulu apakah kalimat itu cocok untuk berada di pertengahan suatu aksi. Kalau berada di pertengahan suatu aksi dan bersifat sementara seperti tadi Bapak bilang, itu pakai present continuous. Kalau bersifat tetap permanen ya, itu dan akan datang bersifat jadwal, itu misalnya pakai present simple. Nah, Bapak kasih contoh yang lain lagi. Nah, anak-anak sekalian, jadi Bapak kasih lagi contoh soal ya, biar anak-anak sekalian lebih mantap ya. Jadi sekarang yang ini ya, masih ini seperti yang tadi ya, ini juga merupakan sebenarnya percakapan ya. Nah, coba sekarang kalimat ini 1 sampai 5 ini ya, apa jawaban yang tepat ya, apa jawaban yang tepat diisi di titik-titik ini. Nah, misalnya anak-anak sekalian menemukan soal seperti ini ya, I write ya, titik-titik I write to my parents. Nah, lagi titik-titik I write to them every weekend. Nah, ini kalimat ini anak-anak sekalian seperti Bapak bilang, kaji dulu ya, apa ini cocok untuk present continuous. Jadi kita berada di pertengahan suatu aksi yang bersifat sementara ya. Nah, kalau menulis itu terus-terus kan enggak ya. Jadi I write to my parents. Nah, dalam kalimat ini yang cocok itu adalah, kalau menulis kan nggak mungkin terus-terus ya. Nah, apalagi menulis surat ya. Jadi kapasitasnya di sini bersifat sementara dan kita berada pada pertengahan aksi. Jadi di sini nomor 1 bagusnya I am writing. Nah, kalian, wow, that's very good. You very good. Oke. Nah, sekarang yang ini I'm writing, mungkin yang dimaksud surat. Saya sedang menulis untuk orang tua saya. Nah, titik-titik I write to them every weekend. Nah, ini sudah tetap. Jadi kalimat yang sudah bersifat tetap, permanen ya. Tidak dalam kapasitas berada di pertengahan atau sedang terjadi. Jadi ini cocoknya present simple. Jadi tetap I write. Nah, I write to them every weekend ya. Jadi setiap minggu dia nulis lagi. Nah, ini
Jadi boleh dibilang juga dia menulis sekali. Jadi cuman tidak berisi always saja ini ya. Jadi I write to them every weekend. Jadi setiap malam minggu dia sudah tetap itu ya, dan tidak pada kapasitas berada di pertengahan satu aksi. Jadi pakailah I write ya, itu caranya. Oke, sekarang nomor 2, titik-titik it's snow outside. Nah, anak-anak sekali, kalau mau pakai anak-anak misalnya snow ini ya, it's snow outside, kita pakai present simple yang bersifat tetap ya, permanen. Itu it snows itu misalnya outside, berarti tetap bersalju. Musim panas pun bersalju, kadang-kadang salju kan cair ya. Jadi ini sifatnya sementara. Jadi yang cocok untuk kalimat it snow ini, verbnya ini adalah present continuous. Jadi ini jadi present continuous. It's snowing. Nah, kalau pakai present simple anak-anak, kalau it's snowing itu kan present continuous, bersifat sementara lagi pula it's snowing ini sedang bersalju, hari sedang bersalju. Jadi juga berada di pertengahan satu aksi dan bersifat sementara. Kadang-kadang ntar musim panas hilang dah saljunya gitu ya. It's snowing outside. Nah, sekarang lagi nih titik-titik it comes down quite hard look lagi itu ya. Jadi salju itu turun ya, salju itu turun cukup deras ya, itu misalnya cukup keras. Lihat itu ya. Lagi kayak gitu. Coba kaji gininya. It come down quite hard. Jadi cukup keras. Lihat itu. Apakah it ini dalam verb come itu berada di pertengahan suatu aksi? It's coming itu misalnya, it's coming down quite hard look. Benar ya, bahwa itu sedang turun salju, sedang turun. Disuruh melihat, lihat itu berarti salju sedang turun, berada di pertengahan aksi yang bersifat sementara ya. Jadi itu ini kalau bersifat permanen nanti lain lagi kalimatnya ya, tidak cocok ya. It's coming down. It comes down itu misalnya quite hard look, terusan turun aja itu ada, nggak ada stopnya, nggak ada berhentinya, itu bersifat tetap kalau present simple. Kalau di sini yang cocoknya look itu berarti dia berada di pertengahan suatu aksi. Jadi ini it's coming ya. It's coming. It's coming down. It's coming down quite hard look. Ya, it's coming down quite hard look. Ini lagi nomor 3. Normally titik-titik I start work at 8 o'clock. Nah, saja kalau ketemu normally, usually ini biasanya apa namanya? Normally, usually ini ya. Nah, itu biasanya adverb ya, termasuk adverb kata keterangan. Biasanya I start work at 8 o'clock itu kalimatnya kalau didampingi normally itu biasanya kalimatnya sudah bersifat tetap. Jadi tetap sama atau permanen. I start work at 8 o'clock itu yang benar. Jadi memakai present simple. Jadi kalimatnya ya sudah tetap ya. Dia mulai bekerja itu pada pada jam 8 besok lagi jam terus artinya sudah bersifat tetap. Dan kalimat ini tidak sedang berada pada pertengahan aksi. Jadi di sini tetap ya I start. Ya, I start ya. Nah, sekalian itu. Sekarang lagi ini but ya. But I start at 7 this week. Kalau ini anak-anak sekali but ini berarti di sini ada unsur future padahal dia belum kerja kan, itu kajiannya. I start at 7 o'clock but I start at 7 o'clock berarti ada unsur mengatur di sini. Saya akan bekerja, akan mulai ya, karena kan belum kerja.
saya akan mulai pada jam 7 minggu ini. Jadi di sini yang cocok itu adalah berada di pertengahan suatu aksi ya, yang akan datang, yang sudah dia atur. Jadi di sini I am starting ya. Mana sayang? Jadi yang benarnya I am starting ya, at 7 this week sudah atur. Jadi saya akan mulai pada pukul 7 ya, at 7 pada pukul 7 minggu ini. Sekarang nomor 4 lagi. I haven't got a car at the moment. Saya belum mendapatkan kendaraan ya pada waktu ini, pada saat ini. So, titik I go to work ya, on the bus this week ya. So, titik I go to work, bekerja dengan bis ya minggu ini. Ini kalimat yang cocok ini. Dia sudah memutuskan, berarti memutuskan untuk memakai bis, berarti ada rencana ya. Jadi ada rencana untuk memakai bis ini, kan belum berjalan dia. I haven't got a car. Saya belum mendapatkan kendaraan pada saat ini ya. Sehingga dia memutuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu atau mengatur sesuatu, dia bekerja naik bis ya pada minggu ini. Berarti yang cocok di sini adalah present continuous. So I am going ya, going to. So I am going to work ya. I am going to work. Itu yang cocok ya. So I am going to work on the bus this week ya. So I am going to work on the bus this week. Lagi ada pertanyaan. Usually, kalau ada normally, usually ini anak-anak biasanya dia sudah bersifat tetap. Usually I drive to work. Ya, biasanya dia naik mobil bekerja. Biasanya dia naik mobil bekerja. Ya. Jadi ini sudah bersifat tetap, pakai present simple ya. Itu anak-anak saya. Jos dan nanti ya bisa jawab. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini terakhir. The sun rise in the east. Bapak kan sudah kasih ya bocorannya waktu tempoh hari. The sun rise in the east. Kalau ini kapasitasnya present continuous, berarti dia terbitnya bisa di barat ya. Berarti ini kalimat the sun ini sudah present simple, itu terbit di timur ya, itu sudah present simple, artinya sudah bersifat tetap sama. Jadi dimana-mana matahari terbitnya pasti dari timur. Di England dimanapun dia terbit matahari itu selalu di timur. Itu berarti ini sudah baku kalimatnya, jadi present simple ya. The sun rises ya. Tinggal tambah s saja. The sun rises in the east. Jadi matahari terbit di timur. Jadi tidak dalam kapasitas pertengahan, dan ini bersifat tetap. Di mana-mana itu matahari terbit dari timur. Jadi bersifat tetap ya. Oke, remember it's behind us. So, jadi lanjutannya, ingat, matahari itu berada di belakang kita. So, we travel to the west. Ini sudah memutuskan juga, ini sudah merencanakan ya. Merencanakan berarti ini future. Walau kan belum travel dia. Ya, jadi sudah merencanakan suatu berarti pakai present continuous. We are traveling ya. Itu anak-anak sekalian, jadi gampang kan. Besan itu kaji dulu apakah ini cocok untuk
present simple yang bersifat tetap, apakah ini berada dalam pertengahan aksi, apakah ini sudah diatur, ya arrangement. Nah itu saya biar mantap ya. Oke, jadi untuk always anak-anak sekalian, Bapak kasih contoh dua ya. Don't talk too much about football. Titik-titik. Oh, too much dia terlalu sering dia berbicara tentang football. Berarti yang di sini terlalu sering apa untuk always? Berarti present continuous. Di sini berarti he is always talking. Ini yang benar ya. He is always talking about it. Ya. Nah, he is always talking about it. Jadi itu anak-anak. Don't talk too much about football. Terlalu sering dia membicarakan football. Itu too often. Ya, berarti pakai present continuous. Oke. Nomor 2. I try to remember them every time. Ingat anak-anak. Sudah every time dia ini. I try to remember them every time. But I always forgot. Jadi sama ya. Jadi sini pun sudah every time berarti present sih simple bersifat tetap dah. Ya. Nah, jadi apa namanya? Ya, hanya sekali-sekali saja every time. Jadi I always ya. I always forget ya. Itu anak-anak saya. Jadi sama dengan ini. I always forget sebab sudah ada pre-time. Kalau present simple kan untuk sekali. Jadi anak-anak sekalian begitu caranya untuk menjawab tes kalau ada perbandingan present continuous dengan present simple ya. Okay, netizen, see you again next day. Bye bye.